Hello everyone, how are you today? And welcome back to my YouTube channel Draw with Mr. Sul. Menggambar itu mudah. Buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya Mr. Sul, selamat datang kembali di channelnya Mr. Sul. Dan sebelumnya Mr. Sul mohon maaf baru sempat upload video lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngikutin channelnya Mr. Sul atau belajar dari channelnya Mr. Sul tentang menggambar, Mr. Sul mohon maaf baru bisa sempat buat video lagi. Ini pun tidak seperti video-video Mr. Sul sebelumnya ya, ngeset studio. Oke. Tapi intinya mudah-mudahan di video ini Mr. Sul bisa sharing sesuatu yang bermanfaat tentang menggambar. Jadi langsung aja ya. Mr. Sul gambar di digital, di softwarenya di Photoshop. Hari ini Mr. Sul mau sharing bagaimana membuat gambar dari referensi foto menjadi gambar kartun atau gambar ilustrasi dan semacamnya ya. Kita buat dari referensinya dari foto. Nah, untuk fotonya ini kita buat yang simple aja ya, fotonya yang sederhana aja. Kita coba buat animal ya, Mr. Sul sudah siapkan. Oke. Nah, ini foto referensi yang akan kita jadikan referensi kita dalam membuat kartun atau gambar ilustrasi. Nah, yang pertama teman-teman yang harus kalian perhatikan ketika kalian menggambar, jangan lupa prinsipnya back to basic shape, kembali ke bentuk dasar ya. Jadi kalau teman-teman melihat gambarnya itu misalnya sulit atau terlalu detail, teman-teman jangan fokus ke detailnya atau ke sulitnya ya, tapi lebih fokus teman-teman lihat di dalam gambar tersebut apakah ada bentuk dasar basic shape yang teman-teman temukan di gambar atau referensi foto tersebut. Oke, langsung aja Mister kasih contoh. Kita observasi dari gambar ini. Oke, teman-teman bisa lihat dari gambar rooster ini atau ayam jago ini ada bentuk dasar apa aja. Oke, sekarang kita observasi ya bareng-bareng ya. Oke, Mr. Sul lihat di sini ada bentuk oval untuk badannya ya. Kelihatan nggak? Sebentar. Nah, ini bentuk oval untuk badannya. Kemudian setelah itu kita jangan melihat secara keseluruhannya ya, tapi kita pecah-pecah dulu, kita breakdown dari foto ini, kemudian jadi struktur gambar bentuk dasar yang nanti akan membentuk gambar dari rooster ini. Oke. Kemudian Mr. Sul melihat ada segitiga di sini ya. Ada bentuk segitiga dan di sini untuk bagian kepalanya ada lingkaran dan mulutnya kita buat segitiga kecil. Nah, dan untuk bagian kakinya jadi kita bisa buat segitiga juga di sini. Ke bawahnya sama ya. Jadi part-part yang terkecil pun kita harus perhatikan bentuk dasarnya. Nah, untuk tailnya, oke, ini kan ada curve, tapi kita lihat dari bentuknya ini apakah ada bentuk dasar. Oh, di sini ada. Di sini kalau kita pecah ya. Di sini Mr. Sul lihat ini kayak ada persegi panjang ya di sini, dan di sini segitiga. Nah ya, oke. Nah, kita buat dulu, kita mulai sketch aja ya. Kita coba sketch dari hasil observasi yang kita temukan di gambar rooster ini. Oke, pelan-pelan. Tadi badannya itu ada bentuk oval di sini. Oke. Nah, ya. Dan ada bentuk segitiga.
Nah, ini diingat-ingat ya teman-temannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian gambar untuk pose yang berbeda, tapi dalam satu gambar, dalam objek gambar, itu strukturnya ini pasti akan jadi guide-nya ya. Jadi walaupun gimana nanti pose yang akan teman-teman gambar kita ubah, ini kan menghadap samping, jadi menghadap depan atau angle yang lain. Ini struktur bentuk dasar yang kita observasi ini harus kita gunakan. Oke, ini segitiga, kemudian ini bagian kepalanya. Kita buat segitiga kecil untuk mulutnya nanti. Matanya kita buat sederhana mungkin. Kita bisa buat titik dulu. Oke, kita pindahkan dari hasil observasi yang sudah kita temukan. Nah, ini juga sama tailnya, buntutnya. Oke. Nah, ini kurang lebih bentuk dasar hasil observasi yang telah kita temukan dari foto referensi. Nah, setelah ini baru kita akan mulai membuat outline atau sketsa. Nah, saat membuat sketsa ini, apalagi gambar kartun, ingat gambar kartun itu gambar yang distortion ya. Distortion itu artinya gambar yang bisa kamu lebihkan. Contoh, matanya misalnya di foto referensi itu kecil, kamu bisa buat distorsi, kamu buat agak sedikit besar, atau bahkan kamu bisa ganti, bisa ubah matanya sesuai dengan imajinasi kamu. Jadi buat seimajinatif mungkin. Dan foto itu hanya untuk sekedar referensi. Oke, kita coba ya, Mr. Zoom. Nah, ini hasil dari observasi bentuk dasar yang kita temukan dari foto referensi ini. Sekarang kita coba buat ya. Ini seimajinatifnya Mr. Sul ya. Kalian bisa buat berbeda dari Mr. Sul, is oke. Oke, untuk matanya yang tadinya cuma sekedar titik, Mr. akan buat tambahkan bulat di sini. Nah, kemudian si rambutnya ayamnya ini, ingat kita bisa buat seimajinatif mungkin. Nah, seimajinatif teman-teman. Dan ingat, biasa gambar kartun itu gambar distortion, gambar yang kayak lebay gitu ya, kayak berlebihan gitu ya. Nah, teman-teman buat aja. Oke. Boleh sama percis ngikutin gambarnya Mr. Sul, silakan. Boleh teman-teman buat sesuai dengan versi teman-teman juga, is okay. Oke. Oke, mungkin untuk gambar ini anak-anak usia 10 tahun mungkin ya, 9 lah, 9 tahun mungkin sudah bisa ya untuk gambar seperti ini ya. Nah, untuk di bawah umur 9 tahun buat sederhana mungkin. Nanti kita bisa buat versi yang paling sederhana dari karakter ini ya. Jadi nanti mungkin buat orang tua yang bingung ngajarin gambar ayam nih untuk anak-anaknya, nah ini nanti Mr. Sul akan kasih tahu sedikit. Nah, ini rambutnya. Nah, dari bentuk segitiga yang tadi kita bisa modif ya, kita bisa modif keluar dari bentuk dasar yang awal tadi. Oke, nggak apa-apa, gak harus sama percis, gak harus sama percis dengan foto referensi, tidak harus sama percis dengan hasil observasi bentuk dasar yang teman-teman temukan. Nah, dan untuk bulu-bulunya ini ya, ini kan untuk bagian leher ini ada bulu ya, tekstur bulunya ini nggak usah kalian buat satu-satu. Nah, kita buat cukup kita wakili dengan garis curve seperti ini. Buat sedinamis mungkin. Oke. Buat sedinamis mungkin biar kelihatan gambarnya ini nggak terlalu kaku ya. Nah, untuk bagian dalamnya kita buat curve garis sedikit aja di sini. Oke. Ya, sudah. Nah, untuk bagian badannya ini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada bulunya, ini ada bulu sayapnya ya, bulu sayapnya juga kan ada beberapa pattern di situ ya, ada beberapa pola. Kita bisa buat aja dulu garis di sini.
Kita mapping dulu, kita tandain dulu. Oh, ini part bulu yang menghadap ke bawah. Ini part bulu sayapnya, ini ada berapa layer tuh? Ya, kita buat layering aja dulu di sini. Oke. Kalau sudah gini, sudah kita petain, kita lakukan cara yang sama dengan si leher yang tadi ya. Oke, ini juga sama percis. Oke, ini juga. Nah, gak usah buat yang satu persatu gitu ya. Ingat, kita cuma buat gambar kartun, bukan gambar realis ya. Tapi teknik realisnya tetap kita pakai ya, seperti untuk kasih shading, kemudian highlightnya, shadownya, tapi nggak yang terlalu detail banget ya, sebagai pelengkap aja, mendukung gambar ilustrasi yang kamu buat. Tetap dipakai teknik realisnya. Oke, ini juga biar nggak terlalu kaku ya, kita kasih curve garis-garisnya ini. Nanti kita bisa rapikan setelah sketch. Oke, nah biasanya untuk bentuk part kakinya ini begini aja sudah cukup ya, nggak usah yang terlalu detail banget. Oke, nah untuk tailnya, untuk si bulunya ini juga kita bisa buat arahnya ya, arah jatuh bulunya ini nggak harus sama persis dengan foto referensi. Kamu bisa buat sekreatif kamu, seimajinatif teman-teman, itu lebih bagus. Foto ini hanya sekedar referensi. Nah, untuk foto referensinya Mister dapat dari Pinterest ya, banyak, atau kalian bisa cari dari browser lainnya juga boleh. Mulai dari objek yang sederhana ya. Oke, seperti ini. Nah ya, teman-teman bisa perhatikan dari bentuk dasar yang sudah kita observasi, kemudian jadi gambar objek ya, atau jadi gambar ayam. Dan tidak harus sama percis. Ingat sekali lagi, setelah teman-teman sudah menemukan bentuk dasar sebagai struktur objek yang akan kalian gambar, dan kalian buat seimajinatif mungkin. Oke, sekarang kita coba rapikan. Kita rapikan hasil sketch ini ke dalam outline yang lebih rapih. Teman-teman bisa gambar di manual, di kertas ya, di kertas pensil HPS cukup, satu pensil juga cukup. Nggak harus punya laptop gambar di Photoshop, tidak harus punya PC. Nggak, kalian pakai alat sederhana mungkin. Jadi tidak ada alasan untuk aku nggak punya laptop, nggak punya software Photoshop, no. Oke, sekarang kita coba outline dari hasil sketch yang tadi ya. Kalau kalian mungkin yang sering gambar digital, saat outline Mister sarankan untuk di zoom biar kalian bisa lihat dan gambarnya lebih rapih. Oke, ini Mister zoom ya, sekaligus Mister kasih detail untuk bagian kepalanya. Oke, ingat gambarnya ini gambar kartun ya, jadi nggak usah yang terlalu detail. Teman-teman mau buat detail silakan ya, tapi yang tidak terlalu detail banget lah ya, karena poinnya bukan itu, tapi poinnya bagaimana kita menggambar dari foto referensi, kemudian kita bisa buat sesuai dengan style atau imajinasi kita. Oke, ini Mister besarin sedikit lah. Oke, nah untuk bagian mata ini kalian bisa buat sekreatif mungkin. Oke,
gambar-gambar kartun itu memang terkenal dengan distorsinya ya, kayak gambar yang lebay gitu ya, gambarnya terlalu berlebihan ya, gitulah yang namanya gambar ilustrasi. Dan kalau teman-teman membuat ilustrasi, sebenarnya kalian punya imajinasi ya sah saja. Mau buat ayam kakinya 4, 3 itu sah saja ya kalau dalam dunia ilustrasi ya. Tidak ada batasan, yang penting tidak melanggar unsur sara ya, tidak, gambar kalian tidak menyinggung siapapun ya, gambar kalian tidak mengandung unsur yang tidak melanggar hukum ya, sah-sah aja, buat sekreatif mungkin selama tidak mengandung unsur sara dan lainnya ya, yang sudah diatur oleh negara kita ya. Negara kita ada negara hukum, jadi setiap ilustrasi yang akan kalian buat tolong dipikirkan matang-matang ya. Jadi bebas itu jangan terlalu kebablasan, bebas ya. Kalau bisa ilustrasi kalian ini menginspirasi orang-orang untuk menjadi ilustrasi atau jadi semangat gambarnya, ya, itu akan jauh lebih baik. Oke. Nah, jadi di bulunya ini nggak usah kita buat detail satu-satu, cukup kita buat garis curve seperti ini, itu sudah cukup ya. Oke. Untuk outline-nya teman-teman bisa pakai warna apa aja, bebas. Oke, kita fokus ke outline dulu. Nanti kalau outline sudah selesai dari sketch, baru kita bisa tambahkan teknik shading. Nah, kayak cross hatching, kalau nggak salah udah itu sudah Mister bahas ya di videonya Mister Soul. Oke. Biasanya kalau gambar-gambar seperti ini nih banyak menggunakan teknik kontur ya, biar lebih kelihatan detailnya. Oke. Mungkin teman-teman yang sudah bisa cepetin video Mister Soul, nanti kayaknya Mister Soul nggak bakal edit cepet ya, takutnya ada yang ngikutin juga. Atau kalau kecepatan bisa di pause, bisa di stop dulu ya, silakan. Oke, di sini kita buat lagi. Nah, Mister Soul nggak buat yang sama persis dengan referensi ya, kita lihat alurnya aja ya, kita lihat flow jatuhnya si bulunya, si bagian buntutnya ini ya, kita bisa buat arah jatuhnya aja, nggak usah yang detail banget. Untuk bagian badannya juga yang sudah kita pecah-pecah tadi nih, nah kita breakdown, kemudian kan ada bulu yang panjang, ada bulu yang lebar gitu ya. Nah, biasanya kalau Mister ini nggak buat yang garis seperti ini ya, bisa teman-teman bisa buat seperti itu, tapi kalau Mister Soul stylenya lebih, aduh, halo, nggak bisa undo, fish. Andonya gimana nih? Harusnya bisa guys. Oh sorry. Mana nih ando? Coba. Oke, bisa. Nah, nggak dibuat line seperti itu ya. Jadi kayak diputus-putusin gini.
diputus-putusin, nggak, maksudnya garisnya putus-putus gitu ya, bukan diputus-putusin. Oke, hiraukan saja. Curve gini, kita zoom out lagi sedikit. Oke, Mister geser. Pantes Mister saya mencet. Oke, kita zoom. Nah, kita berhenti di sini, kemudian kita lanjut ke bagian kaki. Oke, ini nggak tahu referensi foto referensinya Mister nggak zoom ya, jadi ini apa yang Mister lihat aja dari sinilah ya. Dan bagian kaki biasanya kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini bagian satu kakinya, satunya lagi itu nggak kelihatan full ya. Oke, ini kurang lebih seperti inilah. Ini seimajinatifnya Mister Sul aja ya, Mister nggak zoom kakinya ya. Oke, ini kita asumsikan seperti inilah. Kemudian kita kasih sedikit ground di sini ya, tanah atau apa, atau berdiri di atas batu. Kita cukup kasih gini aja, kasih detail-detail rumput sedikit. Oke, nah ini bisa kita lanjutin lagi. Oke, coba kita hapus layer sketchnya. Kita checklist, kita lihat hasil dari nah ini ya. Kita zoom out sedikit. Oke, ini dia hasil kartun atau ilustrasi yang Mister buat versi Mister Sul dari referensi foto yang ada di samping. Nah, jadi teman-teman, caranya tadi sudah dari awal, jangan fokus ke detailnya, jangan fokus ke detail, tapi fokus pada bentuk-bentuk dasar yang ada di foto tersebut atau yang ada di referensi tersebut. Oke ya, jadi teman-teman jangan fokus ke detail. Nah, mungkin untuk video selanjutnya kita akan coba kasih shading ya. Kita akan coba kasih shading dari hasil outline yang sudah kita buat di video ini. Takutnya kepanjangan ya, jadi Mister akan bagi beberapa part. Setelah hasil observasi bentuk dasar, kita bangun struktur, kemudian kita perbaiki, kita sketch, kita buat sesuai dengan imajinasi kita, seimajinatif mungkin. Kita buat distortion itu tidak ada batasan, kalian mau buat berlebih-lebihan sekalipun silakan, tapi asal jangan merubah esensi dari objek tersebut ya. Jadi jangan terlalu berlebihannya, dalam tanda kutip, tidak merubah esensi dari objek yang kita gunakan sebagai referensi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebelumnya Mister Sul ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih subscribe channelnya Mister Sul. Mister Sul baru sempat upload video, dan kita ketemu di video selanjutnya. Kita akan coba kasih shading di outline ini. Nah, nanti setelah itu kita akan coba buat versi yang lebih sederhana dan sederhana lagi, jadi bisa diikuti untuk anak-anak yang usianya masih 4 bahkan 3,5 tahun, bisa menggambar ayam dengan versi yang lebih simple. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, thank you.